merasa paling bertakwa sendiri, merasa paling beriman sendiri, mengumpat pemerintah, menjelekkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, dan menyalahkan satu sama lain, seakan-akan dia paling benar sendiri. Tetapi saya lihat PWI tidak pernah menjelekkan pemerintah. Saudara sekalian, ada video menarik. Ini datang dari Jenderal Dudung, ya, di mana beliau menyampaikan suatu yang sangat penting untuk kita sama-sama saksikan. Di mana beliau juga sebagai penasehat ya dari PWILS. Dan ada hal yang menarik. Ada seorang penanya yang menanyakan ke Jenderal Dudung secara langsung bahwasanya sejauh mana ikut campur tangan pemerintah terkait dengan polemik nasab ini. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Jenderal Dudung. Keselengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi Pak Kiai Abbas sudah menyampaikan tentang niat baik dan tujuan PWI untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan Kiai Marudin juga tadi menyampaikan salah satunya dari tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dialin-alinnya bahwa dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalau ingin melihat sejarah-sejarah 350 tahun yang lalu, 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, yang kemudian sejarah membuktikan di Surabaya dengan pimpinan Bung Tomo atas restu Kiai Abbas dari Cirebon, dari Bunten, maka pertempuran sekalipun hanya berbekalkan bambu runcing di Surabaya, pimpinan Bung Tomo hanya seorang yang terdidik dari kepanduan, didukung oleh laskar fisabilillah, para kiai, para ulama yang mengorbankan jiwa dan raganya, 16.000 syuhada ya meninggal, 1.600 sekutu terbunuh tewas, 200.000 kita mengungsi. Tetapi merah putih di situ berdiri tegak. Laskar-laskar fisabilillah dari seluruh penjuru di Jawa ini berangkat menuju Surabaya. Artinya bahwa kebenaran-kebenaran itulah yang kemudian menjadi tonggak bagi para laskar-laskar. Ya, karena bahwa kebebasan, merdeka, dan ingin menjadi suatu kebenaran adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpatri pada jiwa bangsa Indonesia, sekalipun jiwa dan raga dikorbankan. Bapak sekalian, sejarah telah membuktikan bangsa Indonesia kenapa lama dijajah oleh penjajah sampai 350 tahun. Karena dengan mudahnya kita diadu domba. Dengan mudahnya kita diadu domba. Setelah kita merdeka, banyak goncangan-goncangan, cobaan-cobaan G13 PKI, adanya DITII, adanya Permesta, dan lain-lain sebagainya. Tentunya kita sadari bahwa ini adalah permainan-permainan dari luar yang perlu kita waspadai. Kita melihat di Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir, Yaman, orang-orang dan satu daratan
satu agama, hanya dibedakan dua aliran Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan sesama saudaranya sendiri. Ada sutradara yang memainkan, kemudian sumber daya alamnya dikuasai, dan kemudian saat ini mereka hancur, tidak punya apa-apa. Nah, Indonesia bagaimana dengan 6 agama, 17.000 pulau, tidak satu daratan? Ini sangat rentan terjadinya konflik komunalis. Bisa saja digoyang dengan situasi-situasi di dalam negeri. Ya, situasi di dalam negeri. Saat ini kita lihat dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, begitu kuat Republik Indonesia, dan banyak godaan, goncangan, demo dan sebagainya. Ya, ini salah satunya yang akan menentukan dan kesatuan kita. Oleh karenanya kita dukung Presiden Republik Indonesia kita dengan Bapak Wapres dan seluruh jajarannya untuk diberikan kekuatan, ketambahan, ya, sehingga mampu berdiri tegak untuk memajukan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas. Karena di benak pikiran beliau hanya ingin memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi korupsi dan sebagainya. Mari kita dukung. Banyak hal-hal yang kemudian merasa sekarang ini semakin merasa paling bertakwa sendiri, merasa paling beriman sendiri, mengumpat pemerintah, menjelekkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, dan menyalahkan satu sama lain, seakan-akan dia paling benar sendiri. Tetapi saya lihat PWI tidak pernah menjelekkan pemerintah. Pernyataan-pernyataannya kayak Imanuddin, kayak Abbas, hanya demi bangsa dan negara, demi keutuhan, persatuan dan kesatuan, tidak pernah menjelekkan, tetapi justru meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Itulah PWI. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak menyakiti, orang tidak membenci, orang tidak memfitnah, orang yang tidak memojokkan. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah Allah. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang bertakwa mendukung pemerintah. Di benak PWI hanya satu, perjuangan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita luruskan yang tidak benar, kita luruskan. Yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan, kita harus berdiri tegak. Jangan sampai kita terpecah belah. Ya, dulu pejuang-pejuang kita hanya berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan orang per orang, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karenanya saya tekankan, PWI terus berkumandang demi persatuan dan kesatuan, dan kita dorong, kita dukung pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selalu diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
diberikan kekuatan, dijauhkan dari tantangan, dijauhkan dari cobaan, dijauhkan dari hambatan yang ke depan. Semoga diberikan kesehatan, kesuksesan, juga membawa bangsa Indonesia terus menjadi negara yang maju. Kalau ada informasi-informasi yang menyudutkan, memecah belah persatuan dan kesatuan, PBI harus tampil. Ya, Laskar Fisabilillah harus tampil. Sehingga kita semua nanti akan diberikan niat yang baik, ya, diberikan kekuatan yang baik. Inilah dulu pun para penjajah, para fisabilillah, para kiai, para ulama, tanpa dibekali apapun rela mati untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi kita berharap bahwa bangsa Indonesia akan semakin maju dengan kepemimpinan Pak Prabowo, ya, akan semakin kuat, ya, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman, gangguan, dan tantangan yang mungkin tinggi. Dan sehingga kita nantinya mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ingin sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan pembekalan yang telah disampaikan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman Syarif Hidayatullah. Selanjutnya kami akan berikan beberapa kesempatan pertanyaan untuk Pak Jenderal. Kita akan bagi beberapa termin pertama. Silakan Gus Mukson. Gus Mukson dari Banyumas. Ada. Maka Ya. Kalau bisa ditulis sih biar ini nggak berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Gedung, langsung saja ya, Elang dari Mas. Jadi bahasanya tabrakan. Tabrakan itu nggak teteh ngaling-ngaling. Saya sepakat dengan apa yang dikeluarkan oleh Pak Jenderal. Cuma banyak banget tadi temanya berkaitan dengan takwa itu amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi ngelawan Pak Alawi itu bukan menciptakan kerusuhan gitu. Karena nggak cukup puasa, kita juga harus berantem. Ngapain negara bikin tentara kalau nggak untuk berantem kan? Itu yang takwa itu kan amal alim kali Allah sudah bernawai. Yang kedua tentang pembelaan terhadap negara. Mohon maaf, semua negara Inggris, I'm British, I'm Amerika, Indonesia kehilangan. Saya orang Indonesia itu kehilangan. Kehilangan bukan secara kultur saja, secara kultur kita sudah dijajah oleh Pak Alawi. Bahkan konstitusi kita sudah diamandemen, bahkan kata pribumi dilarang oleh Presiden B.J. Habibie. Ini yang harus menjadi perlindungan kita. Saya mengusulkan kembali ke UUD 45 tahun 45 dekret Presiden, pasal-pasal yang terkait dengan pemilihan itu direvisi. Monggo, karena ini aspirasi masyarakat pilihan. Yang kedua, kita hari ini harus berterima kasih kepada Haji Subhan SHMH yang melakukan judicial review terhadap status kewarganegaraan, yang ternyata Pak Alawi adalah WNA. Maka tugas Bapak sebagai bagian daripada penguasa mencabut seluruh hak-hak dia yang nggak bisa. Dari mulai Daha, Sriwijaya, Majapahit, pribumi Indonesia ya, perang pribumi ya, deklarasi kemerdekaan pribumi. Nah kok terus UUD 45-nya kalimat alamat dan negara asli Indonesia dibuang untuk jadi pejabat. Makanya kemarin kita melihat Anies bisa calon presiden. Ini sudah mengkhianati
Kalau dalam sejarah kita dulu toprak besok ekonomi jaring zaman dua anak kutu bukan gawe buntet. Nah kok sekarang pasal itu sudah hilang. Jadi kerjaan kembali ke UUD 45, ke tahun 45. Pasal-pasal tentang pemilihan itu di tangan Menpora. Masa UUD sampai berjilid-jilid, wah saya melihatnya aja udah bosan. Kalau dulu kita hafal semua, sekarang sudah nggak ada orang ngerti yang UUD 45. Jadi jangka pendeknya kawal MK tentang judicial review tahun 2006 tentang kewarganegaraan, sehingga Pak Alawi nanti harus dideportasi atau dia menjadi warga negara sebagaimana keturunan yang lain. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya masih banyak, tapi karena ya semuanya yang mengeluarkan unek-uneknya, ya Pak Imat sudah berperan secara keilmuan. Ini sudah berperan membongkar apa kejahatan Pak Alawi. Pak Yusuf juga selalu memberikan spirit dan doa untuk Bagus Mogi bikin jaringan Nusantara. Panglima kita wis orang minggir tabrak. Oke Gus, orang kira gitu. Udah gak ada ampun. Loh, mereka menganggap kita sesat Saya cuma bilang kamu tukang dobol, kamu itu WNA. Jangan main-main di Nusantara. Loh, masa saya nggak boleh ngomong gitu? I'm pribumi. Ya, udah. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan kedua. Silakan. Ya. Coba. Tolong jangan bertele-tele ya. Simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Jenderal. Langsung saja saya mau bertanya. Ini dalam Nama dulu nama Taufik. Tapi nggak ada sekatnya ya. Taufik. Pak Jenderal, dalam menghadapi hiruk pikuk tentang penasaban, tentang sejarah kita dibelokkan. Oke lah, kalau PWI yang hakiki, hakul yakin, rahnul yakin saya bahwa Pak Alawi itu bukan durian Nabi, itu terungkap ya bagi PWI. Cuma yang saya pertanyakan dari PWI, bagaimana sikap pemerintah selama ini? Yang orang katanya kita sebagai warga sipil, sebagai pribumi Nusantara, kuburan-kuburan leluhur kita dibelokkan sama mereka. Kenapa yang ngotot kita? Kenapa kok orang-orang yang digaji oleh negara, orang yang jadi penjaga keamanan negara, kenapa masih jadi jomos-jomos yang Alawi? Nah, saya mau bertanya ini, bagaimana langkah tegasnya seorang pemerintah, Bapak Presiden, apalagi sekarang seorang jenderal sebagai wakil pres, itu untuk menyikapi makam-makam kita yang selama ini dibelokkan, diklaim sama mereka. Begitu Pak Jenderal, apakah kita gusur aja bangunannya yang jelas-jelas notabene kan di dalamnya itu ada makam leluhur kami Pak Jenderal. Contoh itu di daerah saya sendiri, daerah Ciledug, itu jelas makam Syarif Hussein, saya asli orang sana. Jelas makam Raden Baharudin, saya sudah memberikan di YouTube. Sampai sekarang itu oknum-oknum yang menjadi aparatur negara kok diam saja, bahkan masih jadi congos mereka. Kami sebagai bumi nggak ridho Pak Jenderal. Tolong kami beri ketegasan bahwa makam leluhur kami jangan sampai dibelakang lagi. Hidup dari Indonesia. Oke, termin pertama satu lagi. Silakan. Kita hanya akan ada 2 termin karena Bapak Jenderal jam 9 sudah harus ada di acara lainnya. Silakan. Yang saya muliakan Bapak Gubernur Mamahit, Romo Kiai Haji Nabil dan Romo Kiai Abbas dan semua para yang hadir. Yang saya tanyakan langsung saja bahwa kami para PW adalah pejuang sejati. Yang tak nama, oh ya nama saya kenalkan, nama saya Fahru Roji, Ketua PD PWILS Kabupaten Pati.
kami para PWI adalah para pejuang sejati yang tak hindar, tak takut dan tak bersalah. Yang saya tanyakan, karena ini waktu singkat, sejauh manakah kehadiran pemerintah di dalam mendukung perjuangan kami para PWI LS? Saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat sekali. Baik, kita akan dengarkan jawaban dari Jenderal Dudung. Pertama dari Gus Wongson dari Penggemas. Undang-Undang Dasar 1945 sudah dirubah. Poin Indonesia asli untuk seorang presiden sekarang sudah ditiadakan. Ini bagaimana tanggapan Jenderal untuk mengembalikan kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana aslinya. Kemudian yang kedua tentang Mbak Alawi adalah WNA menurut seorang pakar hukum dari PWI yang sekarang sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sudah disediakan satu kali kita dari tim hukum kita. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Jenderal? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Dari 3 pertanyaan itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa jiwa kepahlawanan itu ada. Pak, apa ini? Apa banget ini pertanyaannya ya? Pada baik. Nah, jadi semangat kepahlawanannya itu ada, ya, semangat kepahlawanan itu ada. Kalau saya menjawab pertanyaan satu ini masalah kewenangan dari legislatif maupun eksekutif dan yudikatif, tentunya saya tidak bisa menjawab secara langsung. Yang jelas dari 3 pertanyaan ini, pemerintah kita pun tidak tinggal diam. Pemerintah juga mengamati, dan tentunya juga pasti akan memperhitungkan. Tetapi sekali lagi bahwa siapapun yang ada di negara kita ini adalah masih keluarga saudara-saudara kita. Masih saudara-saudara kita. Ingat, saya katakan tadi, ingat, jangan sampai kita terpecah belah. Sampai kita justru kita meluruskan yang bengkok-bengkok, kita luruskan. Kita bersatu bersaudara, jangan sampai kemudian akhirnya kita terpecah belah. Kita punya keyakinan dengan pergerakan PWI juga, pemerintah Pak Prabowo pun pasti sudah mencermati. Tapi saya katakan tadi bahwa para wali songo dulu juga sumbernya dari Mesir, dari tanah Arab, ya istilahnya bahwa yang akhirnya kita sekarang menjadi cucu-cucunya yang generasi keberapa pun, ya itu. Saya agak putih dikit karena saya keturunannya dari Om Tin, karena istrinya Sarif Hidayatullah itu Om Tin, makanya agak putih dikit. Kalau tetangga sebelah saya agak gelap, jadi mungkin keturunan yang sebelahnya dan istrinya. Saya agak Cina-Cina dikit. Betul ya. Nah, tapi bukan berarti saya keturunan dari Om Tin, wah ini keturunan Cina, tidak. Tapi kita warga negara Indonesia. Nah, jadi itu semangat membara nilai-nilai kepahlawanan itu luar biasa. Artinya ingin menghilangkan atau memusnahkan atau kebatilan-kebatilan itu yang mencoba mengkultuskan, ya, keturunan tertentu seakan-akan paling benar itu diluruskan. Untungnya Allah memberikan berkah kepada kita melalui Kiai Imanuddin secara lantang
dan secara akademis mampu menjelaskan. Ya, dan mari kita ikuti karena bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya nanti akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden itu orangnya yang senang mendengar pendapat orang lain, dan beliau itu cukup reaktif kalau jiwa-jiwa kebangsaan dan masalah beliau masalah bangsa dan negara itu sangat antusias. Ya, kita ikuti saja, dan saya mohon jangan sampai ada mencoba pihak-pihak tertentu yang akan memecah belah. Itu waspadai. Terima kasih ya. Terima kasih. Hidup Pak Jenderal. Baik, saya kira 3 penanya tadi sudah langsung digusur dalam satu jawaban karena memang 3 pertanyaan itu saling kait mengait.